Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, yang pertama yaitu layanan digital kami yaitu SIPP, SIP ya, SIPP, Sistem Informasi Pelaporan Peserta. Mungkin ada Bapak Ibu sebagian yang sudah menggunakan sejak lama ya, namun ada juga beberapa perusahaan ataupun kepesertaan baru yang mungkin belum tahu apa itu SIPP dan apa saja kegunaan serta manfaat dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu terlindungi juga di jaminan kesehatan atau KIS ya, itu ada salah satunya namanya EDABU ya, itu hampir sama Bapak Ibu. Ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk administratif data tenaga kerja. Jadi yang tadinya manual mungkin by WA, by phone, atau harus datang ke kantor untuk update ataupun pelaporan baik itu masuk ataupun keluar, nanti semuanya bisa diolah lewat SIPP Bapak Ibu. Berikut juga update upah, update gaji ataupun misal ada tunjangan ataupun insentif ataupun mohon maaf rapel gaji seperti itu nanti bisa diupdate lewat SIPP. Nah, ini salah satu fitur nanti yang ada di SIPP Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pengelolaan tenaga kerja, juga bisa update pelaporan tenaga kerja. Bapak Ibu, di sini ada beberapa mungkin yang belum menggunakan SIPP ya. Atau mungkin sudah, atau mungkin lupa akun passwordnya, atau mungkin di-handle oleh admin ataupun HRD sebelumnya. Nanti mungkin yang belum bisa login atau belum terdaftar boleh japri ke saya atau mungkin ke masing-masing pembina Bapak Ibu untuk dibantu dibuatkan akun SIPP. Nanti kita bisa belajar bersama, nanti insya Allah teman-teman dari kepesertaan juga siap Bapak Ibu untuk membimbing Bapak Ibu agar bisa mengakses SIPP online. SIPP itu adalah sistem informasi pelaporan peserta Bapak Ibu. Apa saja yang ada di dalamnya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu nanti di dalam akun SIPP, Bapak Ibu bisa dengan mudah melakukan namanya mutasi tenaga kerja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan mutasi upah atau update gaji atau update upah disesuaikan dengan gaji yang diterima ataupun pendapatan dari tenaga kerja Bapak Ibu. Kemudian ketepatan dalam perhitungan maupun cross-check data. Jadi ketika ada tenaga kerja mungkin masih dibayarkan padahal dia sudah berhenti dari 2 bulan yang lalu. Bapak Ibu bisa cross-check di situ. Ini kenapa si A masih ada ya? Nah, itu Bapak Ibu bisa dinonaktifkan di situ dan Bapak Ibu bisa lihat datanya. Jadi tidak perlu mungkin datang ke kantor ataupun menghubungi kami. Karena mungkin kadang kami ada agak delay ya untuk merespon Bapak Ibu sedangkan Bapak Ibu sudah diburu untuk pembayaran ya atau di bank seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dengan mudah mengakses namanya SIPP. Selain itu, nanti ini berbasis web Bapak Ibu, jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kalau misal di tempat perusahaan Bapak Ibu difasilitasi dengan laptop, PC, itu secara dashboard atau tampilan akan lebih mudah. Namun ini juga bisa diakses lewat handphone Bapak Ibu, lewat mobile phone itu bisa. Jadi tidak ada kendala ya, bisa menggunakan PC ataupun handphone. Namun kami sarankan untuk tampilan lebih mudah atau lebih friendly itu menggunakan PC atau laptop. Baik, yang berikutnya nanti untuk pengelolaan data peserta Bapak Ibu. Apa saja yang bisa dilakukan di SIPP online? Yang paling utama adalah mutasi data tenaga kerja atau pengelolaan data tenaga kerja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini bisa menambahkan tenaga kerja baru. Jadi nanti tidak perlu menunggu rekan-rekan dari tim kepesertaan untuk menambahkan tenaga kerja karena berkaitan dengan perlindungan dan risiko. Kalau Bapak Ibu mungkin menunggu waktu di sela-sela kesibukan harus ke kantor sehingga menunda pendaftaran ataupun pelaporan tenaga kerja, khawatirnya di momen itu nanti terjadi risiko. Khawatirnya nanti tidak bisa terlindungi atau tercover. Jadi akan lebih mudah jika Bapak Ibu nanti bisa mengakses SPP. Jadi karyawan yang sudah mulai aktif kerja, sudah mendapatkan upah, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan melalui akun SIPP. Sehingga datanya tepat, pelaporannya sesuai, jika terjadi risiko dipastikan aman dan terlindungi. Kemudian yang kedua bisa dilakukan proses penonaktifan Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu karyawan yang ingin mengajukan klaim JHT, namun delay ya sebulan 2 bulan masih aktif aja, sedangkan mungkin dari perusahaan belum sempat lapor ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses SIPP online. Jadi tidak menghambat proses pengajuan klaim tenaga kerjanya. Bapak Ibu bisa akses lewat SIPP, bisa penonaktifan secara massal maupun individu ataupun satu persatu. Jadi dipastikan ketika dia sudah berhenti, iuran itu di-cut, di-stop, nama yang bersangkutan sudah tidak ada dan dia langsung bisa mengajukan
klaim atau mencairkan haknya, sehingga tidak menghambat ataupun menunda proses klaim ataupun pencairan tenaga kerjanya. Hanya saja mungkin nanti ada pengecualian jika resikonya meninggal Bapak Ibu, atau mohon maaf jika terjadi klaim meninggal, jangan buru-buru untuk proses nonaktif, baiknya dikoordinasikan dulu dengan tim kepesertaan ataupun ARP agar dipastikan meninggal dalam kepesertaan aktif sehingga ahli warisnya bisa mendapatkan manfaat ataupun santunan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu melakukan update perubahan upah. Bapak Ibu di tahun 2023 seperti kita ketahui ada regulasi peraturan gubernur untuk UMK terbaru ya. Bagi Bapak Ibu mungkin perusahaan yang belum sempat update, silakan bisa melakukan update perubahan upah melalui SIPP online. Nanti boleh dikoordinasikan dulu dengan tim kepesertaan, dikomunikasikan dulu minimumnya berapa, nanti boleh sambil ditanyakan. Kemudian di paling belakang, paling akhir adalah nanti proses hitung iuran dan finalisasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang saya rasa sangat penting ya, karena ada beberapa perusahaan itu mungkin karena lupa atau belum terinformasi, mereka melakukan pembayaran dulu, baru hitung iuran dan finalisasi. Hal tersebut akan mengakibatkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh Bapak Ibu dan yang masuk di akun kami itu tidak sinkron, sehingga uang tidak bisa kami bukukan, tidak bisa kami posting. Jadi mohon dipastikan sebelum proses pembayaran, Bapak Ibu harus melalui tahapan hitung iuran dan finalisasi. Karena nanti di situ akan terrecord jumlah tenaga kerjanya berapa, yang masuk berapa, keluar berapa, perubahan upahnya ada berapa orang, selisih sisa iuran bulan sebelumnya ada berapa, baru nanti di situ ada jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, di situ nanti akan muncul kode pembayaran dan jumlah nominal. Ketika sudah finalisasi, saya pastikan data Bapak Ibu itu sudah sinkron dan datanya valid atau sesuai. Sehingga ketika nanti proses pembayaran melalui perbankan, itu langsung masuk otomatis di kami terbukukan sesuai dengan bulan pembayaran. Artinya ketika sudah terbukukan, jika terjadi resiko, baik itu kecelakaan kerja ataupun mohon maaf meninggal dunia, tidak menghambat ataupun menunda proses pelayanan. Nanti by system di rumah sakit yang sudah kerjasama akan terbaca bahwa perusahaan tertib iuran, sudah membayarkan iuran hingga bulan apa, sehingga proses layanan bisa langsung dilayani tanpa mungkin harus dilakukan koordinasi lebih lanjut. Misal kalau misal khawatir kami, kalau datanya tidak sinkron, tidak sama, uangnya kan tidak bisa kami bukukan, sehingga nanti bisa menghambat ataupun menunda proses pelayanan. Ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan dashboard Bapak Ibu. Tampilan dashboard di halaman utama untuk SIPP online. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mengetahui tenaga kerjanya jumlahnya ada berapa per bulan Maret misal. Kemudian total upah dan rapel yang dibayarkan berapa. Terus potongan dari karyawan atau iuran dari tenaga kerjanya ada berapa. Potongan iuran porsi perusahaannya ada berapa. Terus jumlah iuran yang wajib dibayarkan totalnya ada berapa. Kemudian ada juga rincian per program Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang memerlukan laporan pertanggungjawaban ataupun laporan setiap bulan Bapak Ibu dimudahkan lewat SIPP online. Bapak Ibu nanti bisa copy paste saja dari recap yang ada di SIPP online. Misal jaminan kecelakaan kerjanya berapa, JKM, JHT, dan juga nanti rekomposisi iuran JP-nya nanti juga akan terlihat. Jadi sangat mudah Bapak Ibu, ini salah satu bentuk keterbukaan kami terkait pengelolaan data ataupun iuran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengakses dan mengetahui bahwa iuran perusahaan itu terposting atau terbukukan setiap bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu yang belum akses SIPP, kami sarankan menggunakan SIPP. Karena nanti untungnya untuk Bapak Ibu sendiri dan juga untuk perusahaan Bapak Ibu sendiri, agar lebih efektif dan lebih mudah. Ini Bapak Ibu salah satu menu yang mungkin nanti akan sering digunakan Bapak Ibu ketika ada penambahan tenaga kerja, yaitu menu tambah tenaga kerja. Untuk jumlah penambahan tenaga kerja, jika mungkin jumlah tenaga kerjanya tidak terlalu banyak, di bawah 10, kami sarankan bisa menggunakan penambahan individu. Nanti ditambahkan satu persatu. Kalau jumlah tenaga kerjanya mungkin banyak, atau mungkin di atas 20 atau 50 atau 100 tenaga kerja, kami sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan tambah secara massal. Nanti akan kami sediakan template di situ. Bapak Ibu cukup mengisi data Excel template, NIK, nama, tempat tanggal lahir, kemudian juga upahnya berapa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik
otomatis karyawan-karyawan baru sudah langsung masuk ke SIPP. Tinggal nanti hitung iuran dan finalisasi untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang baru sudah terlindungi atau terdaftar di program ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Karena masih ada beberapa mungkin ya Bapak Ibu yang ingin memberikan perlindungan, namun terkendala, belum sempat ke Subang, belum sempat telepon Pak Riki misalnya, Pak Rikinya sibuk, ditelepon lama balasnya. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan SIP online ya, sehingga teman-teman yang sudah bekerja dipastikan terlindungi atas risiko-risiko ataupun potensi risiko yang ada. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu, untuk tenaga kerja yang sudah memiliki kartu atau mungkin mutasi dari divisi yang sebelumnya ataupun anak perusahaan yang sebelumnya atau yang sebelumnya sempat magang dan diangkat ke tetap dimutasi gitu, bisa melanjutkan menggunakan nomor kartu yang lama ya Bapak Ibu ya, dengan menu tambah TK lanjutan. Jadi nanti bisa tetap menggunakan nomor kartu kepesertaan yang lama, tidak terbit nomor kartu yang baru. Ini pun sama Bapak Ibu, bisa ditambahkan satu persatu maupun secara massal. Artinya sudah kami sediakan fitur baik Bapak Ibu lebih mudah menggunakan manual satu persatu ataupun silakan kalau misal lebih cepat bisa menggunakan template ataupun update secara massal. Mungkin nanti di percobaan 1, 2 akan ada beberapa kendala Bapak Ibu ya, seperti template-nya tidak terbaca ataupun tidak berhasil. Namun hal itu wajar Bapak Ibu, silakan dikomunikasikan ke kami, nanti kami bantu. Mungkin ada kekeliruan dalam format pengisian. Yang paling sering biasanya format tanggal Bapak Ibu. Format yang kami sarankan itu adalah hari, bulan, dan tahun ya, DD, MM, atau YYY seperti itu. Kemudian pengisian nomor handphone atau pengisian NPWP, seperti itu biasanya ada beberapa pengisian format yang keliru. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh diinfokan ke kami, nanti kami bantu cek dan kami bantu untuk tindak lanjutnya agar Bapak Ibu bisa berhasil. Baik, Bapak Ibu, selain proses penambahan tenaga kerja di SIPP online, Bapak Ibu juga bisa melakukan proses penonaktifan tenaga kerja. Karena ada beberapa perusahaan ini Bapak Ibu yang masih dibayarkan iuran karena ketidaktahuan cara pelaporan penutupan atau penonaktifan tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja yang sudah berhenti sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, dia masih mendapatkan iuran atau masih dibayarkan iuran. Sehingga hal tersebut tentunya akan berdampak kepada proses pengajuan klaim JHT ya Bapak Ibu ya. Karena ketika masih aktif, masih ada iuran kan klaim JHT-nya belum bisa diproses ataupun dibayarkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan SIPP online untuk pelaporan tenaga kerja. Ini pun sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini secara massal jika yang nonaktif itu dalam jumlah besar ataupun bisa satu persatu. Kalau satu persatu nanti bisa di bagian bawah nama itu Bapak Ibu, di samping nama itu kan ada kolom seperti pensil ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik, terus ada pilihannya penonaktifan dan alasannya apa. Apakah mengundurkan diri, ataukah usia pensiun, atau alasan yang lain. Jadi lebih mudah Bapak Ibu. Ini untuk download template-nya nanti kami sediakan di sini, upload-nya di sini. Kemudian untuk fiturnya ada detail tenaga kerja, edit upahnya, bisa dilihat profilnya, kemudian juga bisa proses nonaktif. Proses nonaktifnya nanti ada di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah melakukan update mutasi tenaga kerja, baik itu penambahan, penggantian upah, ataupun penonaktifan, dipastikan Bapak Ibu melakukan tahapan namanya hitung iuran dan finalisasi ya Bapak Ibu ya. Untuk hitung iuran itu ada di dashboard utama Bapak Ibu, di dashboard utama di bawah dashboard rincian iuran. Jadi di sebelah sini Bapak Ibu ini ada namanya menu hitung iuran. Hitung iuran ini akan menghitung jumlah perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Misal ada penambahan 2 orang, ada pengurangan 3 orang, nanti akan terhitung dulu di sini. Sehingga akan ada perubahan dari bulan yang sebelumnya ke bulan sekarang atau bulan berjalan. Setelah Bapak Ibu melakukan hitung iuran, tahap akhir adalah finalisasi. Finalisasi ada di paling kanan, di samping hitung iuran. Setelah proses finalisasi, itu saya pastikan data Bapak Ibu sudah masuk, dan ketika proses pembayaran sesuai dengan jumlah yang difinalisasi, maka akan otomatis terbukukan di kami Bapak Ibu. Akan otomatis terbukukan di kami, sehingga pada bulan tersebut, tenaga kerja yang baru di-upload oleh Bapak Ibu sudah langsung terlindungi, langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami pun nanti akan mengetahui Bapak Ibu,
akan ada notif ke kami melalui email. Jadi kalau Bapak Ibu ada perubahan upah secara masif nih, misal ada jumlah banyak yang dirubah upahnya, yang seharusnya ketentuannya sesuai UMK atau mungkin di atas 1 juta, Bapak Ibu ubah agar untuk menurunkan iuran. Itu akan terlihat di kami Bapak Ibu. Nah, kami nanti berhak untuk meng-approve ataupun menolak. Tapi biasanya kami konfirmasi dulu kenapa ada update ataupun perubahan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan ketika sudah dilakukan finalisasi Bapak Ibu. Jadi di sini akan terlihat berapa jumlah tenaga kerjanya, ada berapa penambahan, pengurangan, perubahan upahnya berapa, jumlah nominalnya berapa, iurannya ada berapa. Misal bulan kemarin ada kelebihan iuran akan terhitung sebagai sisa iuran. Ini akan mengurangi jumlah pembayaran Bapak Ibu di bulan berjalan. Dan total iuran yang harus dibayar nanti akan ada rinciannya. Setelah sudah, Bapak Ibu tinggal klik paling bawah, finalisasi. Setelah itu akan muncul kode pembayaran dan juga jumlah iuran yang harus dibayar. Nah, ini adalah tahap akhir Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pembayaran, baik itu di perbankan ataupun kanal lain, kode iurannya bisa menggunakan ini, jumlah bayarnya disesuaikan dengan nominal di bawahnya. Bapak Ibu, ini kami ingatkan kembali, kami sarankan untuk proses pembayaran dipastikan nominalnya harus sama persis Bapak Ibu ya. Jangan dilebihkan 200 perak, jangan dilebihkan 1000 perak. Karena ketika ada selisih tidak sinkron, itu tidak bisa kami bukukan Bapak Ibu. Akan menggantung. Sehingga kami harus melakukan konfirmasi dulu ke Bapak Ibu. Kenapa yang dibayarkan itu berbeda. Baiknya jangan kurang dan jangan lebih, tapi nominalnya sama persis. Mungkin Bapak Ibu, 200 perak, yaudahlah, nggak apa-apa, sekalian aja, susah motongnya. Jangan Bapak Ibu, tapi kami sarankan pembayarannya sama persis ya, karena ini sudah terhitung by komputer, by sistem, jadi memang agar otomatis terbukukan, nominalnya harus sama. Nah, selain itu Bapak Ibu, di SIPP itu Bapak Ibu bisa menggunakan fitur laporan. Ini nanti akan mempermudah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan mungkin laporan pertanggungjawaban ataupun laporan bulanan ke perusahaan. Karena di sini Bapak Ibu bisa ngecek nih siapa saja jumlah karyawan yang masuk. Siapa saja karyawan yang masuk di bulan ini misal. Siapa saja yang keluar. Siapa saja sih karyawan yang layak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian kemarin sempat ada BSU ya, Bapak Ibu bisa cek juga BSU lewat sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat rincian upah, misal ada perubahan HRD ya, perubahan admin. Dari yang sebelumnya Bapak Ibu bisa cross check tuh, admin yang sebelumnya melaporkan upahnya berapa ya untuk si A gitu ya. Atau mungkin sesuai nggak ya pelaporan admin yang sebelumnya atau HRD yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek di sini. Kemudian ketika ada tenaga kerja yang memasuki usia pensiun itu Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa cek di sini. Karena mereka yang sudah usia 56 tahun atau di atas 56 tahun itu bisa mengambil hak JHT-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicek siapa saja nama-namanya, boleh diarahkan untuk proses klaim JHT atau jaminan hari tuanya. Itu Bapak Ibu salah satu menu laporan. Nanti Bapak Ibu yang sudah ada SIPP boleh sambil dicoba ya sambil berselancar, dilihat fitur-fiturnya. Untuk yang belum nanti langsung saja japri ke kami bantu buatkan akun. Yang diperlukan hanya email dan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya ada juga menu untuk pencetakan dokumen. Jadi kalau ada karyawan tenaga kerja mungkin sudah berhenti setahun 2 tahun, kartunya hilang, dia mengalami kendala dalam proses pencairan, perlu informasi kartu, Bapak Ibu ketika melakukan update iuran per bulan, kami sarankan Bapak Ibu bisa untuk sambil dicetak per bulan, diadministrasikan, difolderkan, disimpan di file Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu punya laporan karyawan per bulan, misal Maret 2023. Ketika nanti ada karyawan yang mungkin menanyakan, Bu, saya keluar di Maret 2023, boleh nggak Bu diinformasikan nomor kartu saya? Nanti Bapak Ibu tinggal cek aja folder Bapak Ibu, Maret 2023 karyawannya ini nomor kartunya sekian. Nah itu untuk mempermudah juga nanti Bapak Ibu, tidak harus mungkin menghubungi kami atau mungkin karyawannya harus mengantri ke kantor BPJS Kerjaan hanya untuk mengetahui nomor kartu. Ini nanti penting Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cetak kartu digitalnya per bulan, kemudian juga rincian saldo jaminan hari tua RSJHT ini biasanya dilakukan setiap awal tahun Bapak Ibu ya, di Januari atau Februari. Bagi Bapak Ibu mungkin yang kemarin belum sempat cetak RSJHT, silakan.
dilakukan pencetakan rincian saldo. Kemudian juga ada pencetakan daftar saldo juga untuk semua karyawan. Nanti akan terlihat di situ. Nah, selain itu Bapak Ibu di SIPP Online itu adalah ada salah satu menu co-marketing ya. Ini adalah manfaat tambahan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berupa nanti potongan harga ataupun diskon dengan merchant ataupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Bisa mungkin nonton di CGV ya Bapak Ibu ya. Nonton CGV dapat promo ataupun diskon. Kalau di Subang ada CGV nggak Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya Pak ya. Kemudian ini Purwakarta ada ada, Pak. Purwakarta ada ya Bu ya. Subang Ini nanti ya. ada, Pak. Iya. Nah, ini kemudian ada juga mungkin diskon menginap di hotel. Kemudian ada perumahan dan juga mungkin untuk ekspedisi ya, Tiki. Nanti Bapak Ibu bisa cek update terakhirnya di co-marketing fiturnya apa saja. Kemudian Bapak Ibu mungkin yang bergerak di bidang jasa, perhotelan, restoran atau yang lainnya ingin melakukan pengajuan kerjasama co-marketing dengan kami silakan. Nanti silakan hubungi ARP-nya ya atau pembinanya masing-masing untuk bisa dikomunikasikan, didiskusikan, Pak, kami ingin menjadi mitra, berkolaborasi, mengajukan co-marketing. Apa saja sih, bagaimana alurnya, apa saja yang perlu kami persiapkan. Silakan. Nanti di menu SWP juga akan terlihat Bapak Ibu salah satu syarat atau ketentuan Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama dengan kami atau co-marketing. Nah, itu Bapak Ibu sedikit tentang SIPP online Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang ingin didiskusikan boleh disimpan dulu pertanyaannya, nanti ketika sesi ini berakhir boleh sambil nanti ditanyakan. Kita diskusi, kita carikan jawaban ataupun alternatif ataupun solusi ketika ada kendala ataupun permasalahan di akun Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi yang kedua, kami juga mengajak Bapak Ibu pelaku perusahaan, PIC ataupun pengurus perusahaan untuk bisa aktif melakukan kegiatan apa kalau kami sebutnya ini adalah salah satu kegiatan sosial Bapak Ibu. Kalau di kami itu namanya adalah gerakan sertakan Bapak Ibu. Gerakan sertakan ini adalah membantu mensejahterakan pekerja di sekitar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu di sisi perusahaan yang paling dekat sekali dengan perusahaan kan mungkin ada tukang bubur ya yang biasa Bapak Ibu beli untuk sarapan. Nah, itu kan mereka adalah salah satu pekerja rentan. Mohon dipastikan dia sudah terlindungi atau belum. Bapak Ibu bisa melakukan namanya gerakan sertakan untuk membantu memberikan perlindungan atau mungkin di rumah Bapak Ibu ada asisten pribadi, asisten rumah tangga ya yang membantu mencuci pakaian Bapak Ibu, anak dan lain-lain atau mungkin bantu masak setiap hari boleh dibantu didaftarkan di perlindungan kami BPJS Kerjaan di program sertakan atau mungkin Bapak Ibu ada driver pribadi yang tidak di cover perusahaan ya bisa silakan dibantu didaftarkan untuk perlindungan non formal di BPJS Ketenagakerjaan. Karena mereka ini Bapak Ibu adalah pekerja rentan. Mereka bekerja yang tidak menentu ya, tidak berdasarkan kontrak ataupun di bawah perusahaan. Jam kerjanya juga tidak menentu sehingga tidak ada perlindungan ataupun jaminan ketika mereka nanti terjadi resiko. Jadi kalau bukan kita, mungkin orang yang terdekat yang membantu melindungi mereka, siapa gitu. Kalau kita Bapak Ibu sekalian kan sudah dipastikan aman ya, terlindungi karena dibantu oleh perusahaan atau tempat bekerja. Tapi mereka mungkin masih sedikit belum memahami Bapak Ibu bahwa mereka itu sebenarnya juga bisa mendapatkan perlindungan dan keluarga mereka juga layak sejahtera ketika terjadi resiko. Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Ini adalah sopir pribadi ya, sopir pribadi ketika dia menjalankan tugas di jalan terjadi resiko. Mobil yang dikendarai ditabrak oleh truk sehingga harus dirawat di rumah sakit. Nah, jika dia terdaftar, terlindungi, artinya pemberi kerja ataupun bosnya tidak perlu membayarkan biaya perawatan dia ataupun keluarganya tidak perlu membuka tabungan ataupun celengan ya untuk biaya perawatan, tapi mereka langsung diberikan perlindungan ataupun perawatan pengobatan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti program ini Bapak Ibu bisa nanti dengan mudah Bapak Ibu akses juga di nanti materi selanjutnya yaitu JMO ya. Itu sekilas saja Bapak Ibu bahwa di kami juga ada namanya program sertakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sempat terfikirkan atau berkeinginan ingin mendaftarkan tapi bingung caranya ya. Kami sediakan fitur
layanan digital untuk membantu mensejahterakan para pekerja rentan di sekitar kita lewat aplikasi namanya JMO.